Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabul. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi kulli darin amin. Pasal ini meneruskan yang kemarin, keterangan yang kemarin. Wala tabul fil ma'ir raqid. Jangan kalian pipis di air yang diam atau air yang tenggelam atau air yang tidak mili, tidak berjalan begitu. Baik itu airnya qalla au kathura, baik airnya sedikit maupun airnya banyak. Malam yastabhar selagi ini orang luas. Orang luas itu artinya selagi tidak sangat luas sekali, seperti istibharnya itu seperti danau atau mungkin lobung kalau di sini itu kan air diam sebenarnya. Nah kalau air diam seperti itu tidak masalah gitu. Tapi kalau air diamnya itu banyak maupun sedikit tapi tidak luas, mau banyak mau sedikit tapi tidak luas, kita tidak boleh pipis di situ, jangan pipis di situ. Amal jari fala yukrahu. Kalaupun itu berjalan, airnya itu mili, maka fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan. Yang dimakruhkan adalah ketika kita pipis pada air yang tergenang, yang tidak bisa berjalan atau mengalir. Kenapa kok tidak dimakruhkan di air yang berjalan? Karena fikasirihi liquati, karena banyaknya air itu langsung menghilangkan najis itu sendiri. Kalau kita lihat di kasusnya dimuncul kasusnya atau dibelit, bukan nek belit itu kan agaknya masih mili gitu ya. Tapi kalau muncul itu airnya diam, balong airnya diam kan begitu ya. Itu istibhar, tidak istibhar itu tidak luas. Menurut saya itu kasuro, banyak tapi tidak luas. Yang seperti itu kita tidak boleh pipis di situ. Apalagi itu mata air, jelas kalau mata air tidak boleh dipipisi gitu. Itu contoh gitu. Jadi banyak kalau di tempat-tempat di Jawa Barat itu galong-galong atau danau-danau kecil itu, galong tempat wudhu itu kita tidak boleh pipis di situ. Wa yahrumu dzalika fi musbilin wa mauqufin mutlakon. Dan yang paling parah adalah kita diharamkan pipis di tempat tetesan air. Jadi ada tempat itu tetesan air. Misalnya gini, kalian bisa bayangno ada sebuah tempat kayak cekungan gitu. Kemudian di situ tempatnya airnya itu diam. Itu merupakan tetesan air, entah itu dari hujan atau dari mana. Itu tetesan air di situ, kumpul di situ. Tapi itu hanya jeglongan. Koyo ono kene. Apa? Itu sumber. Ini tetesan. Jadi koyo apa nek karane wong kene jumbleng ya. Jumbleng tapi itu bersih. Jadi ono jumblengan bersih, itu tetesan air. Itu enggak boleh. Itu haram di situ. Karena air benar-benar berhenti di situ, bukan mengeluarkan air, tapi itu airnya itu dari atas, netes, ngucur dari atas, bukan
mengeluarkan air. Yang tidak boleh itu, yang lebih haram, yang lebih tidak boleh itu adalah air yang tetesan dari atas, bukan yang dari bawah. Kalau dari bawah itu makruh. Wa ma'un huwa waqifun fihi in qalla. Dan air yang tergenang apabila sedikit, sama saja tadi kan. Wa tafsilu innama huwa fi qada'il hajat fil ma'i naharon. Nah, hal-hal yang tafsil seperti itu, hal-hal yang terperinci hukumnya, ada yang makruh, ada yang haram gitu ya. Itu ada yang boleh apabila airnya mengalir itu boleh, apabila airnya itu tambah istibhar itu boleh, apabila airnya itu mengalir juga boleh, apabila airnya itu tenggenang tidak boleh, apabila airnya tenggenang yang hasil dari kucuran air justru haram seperti itu, yang airnya itu tetap di situ itu haram. Nah, tafsil seperti itu adalah pipis di pagi hari. Sedangkan kalau malam hari beda. Amma fil laili fayukrahu mutlaqon. Kalau malam hari jelas semuanya mutlak pukul rata itu makruh, kecuali tadi nek tenggelam itu haram ora iso dirubah ke hal makruh. Tapi kalau semuanya yang tadinya boleh, air mengalir, air sungai, air yang istibhar, yang meluas, itu kita nggak boleh pipis malam-malam di situ. Kenapa? Karena makruh, nggak boleh. Gitu. Walaupun jarian, walaupun airnya mengalir, karena aurokitan atau alirnya diam tapi mustabhiron, diam tapi luas, kita juga tidak boleh. Aula ataupun tidak. Li'annal ma'a billaili ma'wal jin. Kenapa? Karena air itu malam hari digunakan untuk tempat kembalinya jin. Oh coba uyo iku gone jin. Sambet ojo saking. Karena itu jin juga punya hak hidup loh maksudnya. Oh coba ganggu saking. Kecuali dia pengen, bukan pengecualian, dia pengen uji nyali tidak apa-apa, uyo ya. Wa tahta syajaratil musmirati. Begitu juga kita dilarang untuk pipis di pohon yang berbuah gitu. Walau kana asamaru, walaupun buahnya itu mubahan. Boleh, artinya bukan buah yang walau kana samaru mubahan, artinya buah ini adalah buah yang memang konsumsi gitu. Syianatan lisam roti al-waqi'ati anitalwisi. Kenapa? Karena untuk menjaga supaya tidak ada polusi ketika buah tersebut tumbuh. Tidak boleh. Okay. Jadi ojo sampai mipisi tanaman yang itu berbuah. Khawatirnya ada polusi. Sampai mampu jengkol dipipisi kono aku mampu pelemnya mampu jengkol mipisi no buah pelem, jangan. Karena dikhawatirkan ada polusi di sini. Fata'ahwal anfus walau fi ghairi waqti samar sawaun kana samar makulan aw mashmuman. Walaupun sebenarnya pohon tersebut belum masanya berbuah, tetap tidak boleh. Belum masanya berbuah, tidak boleh. Baik itu buahnya makulan, baik itu buahnya yang dimakan, au mashmuman, ataupun buahnya yang pahit yang tidak dimakan. Fayukrahu dzalika ma lam ya'lam muji'u ma yuzilu dzalika najas. Nah, dimakruhkan atas kita pipis di tempat itu terkecuali kalau nanti bisa hilang tersendirinya. Misalnya nih, mendung ya, mendung banget. Nah kita yakin nih, bar mendung ini mesti kini banjir. Nah pipis bed itu tidak masalah. Kenapa? Nanti kena banjir. Kecuali seperti itu. Tapi tidak ada malam yunazil, tidak ada yang bisa yazilu, tidak ada yang yuzilu, tidak mayuzilu, tidak ada yang bisa menghilangkan. Kita perkiraan tidak ada yang menghilangkan, maka tidak boleh. Jadi selama itu nanti ada yang hilang, ada yang bisa menghilangkan, itu boleh. Seperti hujan, banjir dan lain sebagainya. Wala fil hajari, dan juga kita dilarang pipis di
bebatuan tidak boleh. Makna hajar itu juga bisa dimaknai bahwa asakbu, yaitu bolongan, leng. Al-Hurqatul Mustadiru, artinya leng atau leng sing bunder an-nazil fil ard. Jadi ada baik itu bebatuan atau dimaknani sebagai leng bunderan atau bolongan sing bunder sing an-nazil fil ardi, yaitu masuk ke dalam. Itu kita tidak boleh. Ono bolongan nih pas kita pipisi, tidak boleh. Bahaya itu. Kenapa? Karena wa alhaqu bi sarab. Karena kenapa? 5 kila anna dzalika maskanul jin. Kenapa? Karena di situ adalah tempatnya jin. Tidak boleh kita pipisi. Leng itu biasanya tempatnya jin ataupun terkadang itu adalah tempatnya hewan. Bahkan diceritakan wa annahum qatalu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Beliau itu meninggal dunia setelah mipisi leng. Kenapa? Karena jin mateni Sa'ad bin Ubadah itu. Hati-hati. Jadi ternyata di sini diceritakan jin itu iso mateni loh. Ini jin-jin yang tipe yang bagaimana saya tidak tahu, tapi iso mateni. Gara-gara termasuk tempat pipisi tadi itu di tempat bolongan leng itu dipipisi orang. Hati-hati ojo sembarangan. Sambat loh. Ataupun terkadang idza ghalaba ala dhunnihi anna fihi hayawan lam yundab qatluhu. Ataupun kita ada persangkaan bahwa di dalam leng itu ada hewan yang disunahkan untuk dibunuh. Selagi ada hewan yang tidak disunahkan dibunuh. Jadi ada hewan yang disunahkan dibunuh, ada hewan yang tidak disunahkan dibunuh. Nek ana nang jero iku ada hewan yang tidak disunahkan untuk dibunuh, itu tidak boleh dipipisi. Tapi kalau disunahkan dibunuh, sebenarnya tidak apa-apa. Apa saja hewan itu? Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim meriwayatkan itu 5 sebenarnya. Khamsun minad dawabi kulluhunnal fawasik. Ada 5 hewan yang termasuk fawasik. Fawasik itu adalah hewan fasik. Yakunna fil hal wal haram. Boleh kita bunuh dalam keadaan halal maupun haram. Artinya boleh kita bunuh di dalam semua keadaan. Yang pertama adalah urab. Urab itu gagak. Urab. Kemudian ada tikus, termasuk tikus ya. Kemudian akrab, ada kalajengking. Kemudian anjing galak, termasuk anjing galak itu juga termasuk boleh dibunuh. Anjing sing galak ya. Anjing galak. Terus kemudian hayah atau ulo itu juga boleh dibunuh. Jadi gagak, tikus, akrab, anjing, ular termasuk boleh dibunuh. Ada banyak riwayat nanti tentang itu. Ada 7, ada yang mengatakan 7 macam-macam itu tambahan-tambahan yang lain. Itu. Jadi jangan sampai kita bunuh hewan-hewan yang selain 5 itu, setidaknya 5 tadi, jangan kita bunuh. Nah, apabila di dalam bolongan atau leng itu terdapat hewan yang selain 5 tadi, maka sebenarnya tidak makruh, boleh kita pipis di situ. Tapi tetap ojo, menawa jine gitu. Setidaknya nek mikir awake dhewe ora ana kewane atau ana kewane, tapi mbok yo mikir kono gone ana makhluk Gusti Allah nang jero kono. Kenapa kok ana bolongan mosok ora ana penghunine kan begitu, setidaknya mikir gitu. Kok yo sakake barang. Nah, bahkan kan kadang gini, kita tidak pernah tahu nih di dalam bolongan itu, walaupun tadi saya mengatakan maskanul jin, walaupun bolongan itu adalah tempatnya jin, tapi kita tidak pernah tahu bahwa bolongan itu sebenarnya ada tempat apa. Bisa tempat jin, bisa tempat hewan. Kan kemarin kita ngaji Sa'ad Rafi kan disebutkan
Walaisa fil alam min a'lahu li asfalihi syibrun illa wa huwa ma'murun bihi. Artinya bahwa tidak ada tempat yang kita datangi atau alam ini baik di atas maupun di bawah sejengkal tangan pun kecuali makmurun bihi bi malaikat, yaitu dimakmurkan oleh malaikat. Jadi tidak ada tempat di muka bumi ini sejengkal pun yang tidak ada malaikat. Yang dikhawatirkan justru yang dua ini malaikat menurut. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan atat as-sama'u aisawanat wa haqqalaha annanita mamamadiin illa wa fihi malakun sajidun raqiun. Tidak ada tempat yang kita dengar suaranya. Artinya ketika kita ngomong ada suaranya. Tidak ada tempat yang kita dengar suaranya kecuali di dalam itu pasti ada malaikat yang rukuk maupun sujud. Jadi selama tempat itu ijeh krungu suarane, itu tetap ono malaikat. Makanya dimanapun tempatnya jangan sembarangan untuk pipis. Makanya kita tidak boleh sembarangan untuk pipis walaupun di lapangan kita lego-gago ora sapa-sapa. Iku hati-hati, mbok menawa sing diadepi iku sing diungkuri iku ternyata bukan walaupun ini ada malaikat di situ sedang rukuk gitu loh. Atau sedang sujud. Jadi misalnya sujud kan awake dhewe menghadap mau mburi nek ono malaikat sujud ngene kan pasti no tengah-tengah lapangan kan ketok hati-hati. Jangan gitu. Kecuali tadi kemarin kita ngomong sudah ada biliknya. Berbeda lagi. Bon. Wahdar al-ardh sulbah. Dan hati-hati juga jangan kita qadha'il hajat baik pipis maupun ini di tanah yang keras. Kenapa? Ketika tanah keras itu untuk kita gunakan untuk pipis terkadang itu airnya itu nyiprat lagi. Airnya keras gitu. Ihtirozan minar rosyasi. Kita menjaga jangan sampai ada cipratan-cipratan karena kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh amatal adzabil qabri minhu, banyaknya azab kubur itu di mayoritas adalah akibat dari cipratan-cipratan pipis yang kita kena najis tidak sengaja tahu atau tidak tahu begitu, tidak pernah tahu, tidak tidak memperhatikan itu. Itu hati-hati ketika kita masuk pula ada cipratan-cipratan yang kita tidak pernah tahu tapi kita sembrono begitu. Itu jangan seperti itu karena kebanyakan azab kubur itu akibat cipratan-cipratan yang kita tidak tahu itu. Jadi perlu hati-hati. Wattaki. Kemudian kalau kita setelah sudah masuk ke dalam sebuah bilik atau berada di atas kloset, maka kuatkanlah duduk kita dengan kaki sebelah kiri. Jadi produkmu miring mungkin ya. Jadi dikuatkan kaki sebelah kiri. Tapi untuk saat ini karena kloset itu posisinya sudah seimbang ya susah juga ya. Jadi agak-agak miring. Ataupun mungkin maksudnya miring ini ya tadi ya. Miring ini sing dibuat tumpuan itu sebelah kiri. Begitu. Jadi sing dibuat tumpuan sebelah kiri. Apalagi kloset duduk, kalau sudah kloset duduk itu enggak, tumpuannya sudah tidak ada gitu. Tumpuannya nak bokong kalau kloset itu. Walatabul, dan jangan kita pipis iman dengan berdiri. Jangan pipis sambil berdiri. Illa inda andoruratin, kecuali ketika darurat. Darurat maka tidak dimakruhkan gitu. Kalau memang darurat. Seperti orang sakit atau kesusahan atau memang susah duduk atau yang lain, itu bukan duduk ya, tepatnya duduk mungkin ya. Nek duduk kan kita masa di pro, tempatnya itu duduk. Kecuali darurat. Wajma' fil istinja baina istimalil hajari wal ma',
Dan kemudian yang terbaik, kumpulkanlah istinja atau cebok dengan menggunakan batu dan air. Fa'idha aratal iktisor, ketika engkau menghendaki mengumpulkan, meringkas, ketika engkau menghendaki meringkas apakah boleh batu saja atau mau air saja, itu boleh. Maka pilihlah salah satunya, ala ahadima fal ma'u afdol, tapi air yang lebih utama. Jadi boleh kita istinja dengan dua-duanya, itu yang terbaik. Yang nek pengen satu ya berarti air yang terbaik. Kemudian wa in iktasorta alal hajari fa'alaika antas ta'mala salata ajarin. Ketika engkau ingin menggunakan batu saja itu juga boleh. Tapi ingat, sebaiknya menggunakan 3 batu yang suci. Minimal 3 batu loh, minimal 3 batu. Nanti boleh menggunakan batu yang punya kalau di dalam Safina itu begini, 3 batu yang punya ujung 3, minimal 3, jadi punya sudut 3. Jadi sudut ini kita gunakan, setelah itu sudut yang sebelah sini kita bisa gunakan, setelah itu sudut yang sebelah sini kita bisa gunakan, itu boleh. Jadi tidak 3 batu tapi 3 ini, itu boleh. Jadi menggunakan 3 batu yang suci yang bisa mengangkat ain najasat itu. Kemudian kita meratakan, jangan sampai ada yang kececeran di tempat golongan najis itu. Gitu. Begitu juga pada batang kita, batang tipis kita, itu juga boleh kita gunakan dengan istinja bil hajar, walaupun dengan sisi dari batu itu yang 3 sisi itu juga boleh. Nah, kalau tidak mampu dengan 3 batu, artinya masih ada kotoran, bagaimana? Maka boleh fatam mim khomsatan. Maka kalau boleh kita sempurnakan dengan yang 5, boleh. Ausabatan, boleh 7 juga boleh. Nah, sampai bersih dengan hitungan ganjil. Sebaiknya hitungan ganjil. Jadi 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi kasih hitungan ganjil. Fal itar mustahabun, itar itu sunnah, sedangkan bersih itu wajib. Jadi jangan mikir 3 terus cukup dah. Tapi yang penting adalah bersihnya itu, baru nambahi dengan witir, gitu. Menggenapi dengan witir. Kemudian ketika kita beristinja, jangan sampai menggunakan tangan selain kiri. Jadi harus menggunakan tangan kiri. Dan ketika selesai, maka berdoalah setelah selesai istinja, berdoalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan jagalah farjiku dari keburukan. Kemudian setelah itu wadul yadaka ba'da tamamil istinja bil ard. Setelah selesai, tangannya itu dikosok-kosokkan ke bumi, artinya dikosok-kosokkan ke tanah sing suci, ora tempat mau ora. Maksudnya tanah sing suci dikosok-kosok. Setelah dikosok-kosok ataupun tembok tempat ngosok-ngosok. Mungkin dulu ada tembok khusus ngosok-ngosok mungkin ya. Jadi dikosok-kosok ini kita selesai begitu. Setelah itu baru kita basuh tangan kita. Gitu. Kenapa? Ben ora mambu maksudnya. Mari dikosokkan ke tanah dulu baru. Bukan ngosok totok tanpa air loh, harus dibasuh juga. Itu tuh mampu deh, anggar tanah tok harus dibasuh dengan air. Wallahu a'lam.